Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ryan Akbar Maulaya, NIM 2005-010880, Prodi Ilmu Komunikasi, akan mempresentasikan perencanaan perumusan penelitian tentang manajemen komunikasi internal pada PT Panamitra Media Pekanbaru. Latar belakang. Suatu perusahaan ataupun organisasi dalam bentuk jasa pelayanan, organisasi, kemasyarakatan, dan berbagai bentuk organisasi pada umumnya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Pada era zaman digitalisasi, saat ini menjadi salah satu hal yang masuk dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berkembangnya zaman, manusia mampu menciptakan era industri yang baru. Perkembangan zaman inilah yang membuat perkembangan teknologi juga semakin canggih, termasuk perkembangan teknologi, media komunikasi, dan informasi. Informasi saat ini lebih berharga bagi bagi sebagian besar unit bisnis daripada uang. Secara bersamaan, kepentingan relatif milik volume informasi yang tersedia, keakuratan, dan kecepatannya. Pada saat ini, persaingan intensif di pasar global informasi tentang ekspektasi dan sudut pandang pelanggan untuk menciptakan kenyamanan. Keuntungan organisasi modern di masa depan didasarkan pada ketepatan waktu informasi terkini tentang perkembangan kebutuhan, tuntutan, dan keinginan konsumen. Lalu, jika dikaitkan dengan manajemen komunikasi, dapat didefinisikan bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam manajemen perusahaan. Komunikasi digunakan untuk mengatur jalannya manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan. Menurut Malayu SP Hasibuan 2016 kutip 9, mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Everett M. Rogers mengatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber yang satu kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Menurut Parak Diwan 1999, kutip 11, manajemen komunikasi adalah proses penggunaan sumber daya komunikasi yang terintegrasi melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian unsur-unsur komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen komunikasi berada di dalam dan di antara sistem sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen komunikasi menitik beratkan kepada peran karyawan yang bekerja di masing-masing sektor yang secara manajerial ditingkatkan berbagai potensinya untuk menggerakkan perusahaan. Sebagaimana Yusuf dan Ridwan 2018 yang menekankan terciptanya dialog dua arah dan sekaligus melahirkan pertukaran informasi yang relatif seimbang merupakan hasil dari sebuah proses komunikasi. PT Panamitra Media Pekanbaru. Panamitra Media Pekanbaru adalah salah satu perusahaan dari PT Mitra Lintas Multimedia yang bergerak di dalam bidang jasa telekomunikasi, jasa internet, jasa konsultasi multimedia untuk keperluan CATV dan MATV berbasis analog ataupun digital dengan sistem distribusi fiber optik maupun koaksial. PT Panamitra Media Pekanbaru berdiri pada 16 Juni 2011 dan untuk saat ini PT Panamitra Media ini sudah memiliki 14 cabang yang tersebar di Indonesia. Melalui PT Panamitra Media Pekanbaru, peneliti ingin melihat dan meneliti bagaimana proses komunikasi, bagaimana proses kerja, dan gejala apa yang terjadi selama proses berlangsungnya komunikasi setiap harinya, dan bagaimana pola komunikasi yang dilakukan untuk memajukan perusahaan.
Hal ini tentunya disertai dengan alasan yang sangat kuat untuk melihat PT Panamitra Media Pekanbaru ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di mana banyaknya pesaing provider internet lainnya. Teori yang digunakan. Menurut Mulyana 2010-81 mengatakan bahwa komunikasi interpersonal atau antar pribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka atau berhadapan langsung yang memungkinkan setiap pelakunya menangkap reaksi orang lain secara langsung baik secara verbal maupun nonverbal. Bentuk khususnya adalah diadik yang melibatkan satu atau dua orang. Asumsi teori. Dalam menjalankan aktivitas perusahaan diperlukan sebuah komunikasi interpersonal yang membantu untuk kemajuan dan keberhasilan suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, manajemen komunikasi ini, teori komunikasi interpersonal adalah yang paling relevan. Alasan penggunaan teori. Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah manajemen komunikasi PT Panamitra Media Pekanbaru. Maka dari itu, teori komunikasi interpersonal sangat tepat digunakan untuk mencari informasi, mengobservasi bagaimana proses komunikasi internal yang ada. Pencetus teori komunikasi interpersonal. Pencipta sejarah teori fundamental interpersonal relationship orientation ini adalah William C. Schultz. Teori Viro ini ditemukan pada tahun 1960 untuk menggambarkan hal dasar mengenai perilaku komunikasi di suatu kelompok terkecil. Metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan perspektif manajemen komunikasi. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian eksplorasi. Eksplorasi merupakan jenis penelitian awal dari suatu penelitian yang sifatnya sangat luas. Dalam penelitian eksplorasi menjadi sangat penting dikarenakan akan menghasilkan landasan yang kuat bagi penelitian selanjutnya. Yusuf 2004 pada penelitian ini yang akan diteliti di PT Panamitra Media Pekanbaru adalah bagaimana interaksi yang dilakukan karyawan dengan karyawan lainnya untuk mendukung aktivitas kerja guna memajukan perusahaan di tengah persaingan yang ketat. Baiklah, inilah strategi manajemennya. Isu ataupun fenomena penelitian strategi manajemen komunikasi PT Panamitra Media Pekanbaru dalam meningkatkan daya saing. Kemudian judul teori komunikasi, komunikasi interpersonal. Selanjutnya asumsi teorinya, setiap manusia memerlukan komunikasi untuk tercapainya suatu tujuan individu untuk memajukan perusahaan. Baik di bawahnya ada intensitas, frekuensi, atau keberhasilan suatu perusahaan bergantung pada manajemen komunikasi yang diterapkan. Bagaimana cara berinteraksi menjadi penentu keberhasilan perusahaan. Keberhasilan perusahaan, afeksi, keberlangsungan komunikasi memerlukan respon dari komunikan. Dari keberhasilan perusahaan, afeksi, keberlangsungan komunikasi memerlukan respon dari komunikan untuk menjaga proses interaksi terus berjalan. Kognisi, proses berpikir setiap karyawan adanya komunikasi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.